Ya, oke. Selamat malam. Malam hari ini adalah tuton pertama untuk mata kuliah ALK ya, analisis laporan keuangan. Pertama-tama saya akan mereview dulu apa yang sudah kita pelajari. Jadi pada waktu TTM yang lalu kita bahas 3 modul. Yang pertama, ruang lingkup analisis laporan keuangan. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai laporan keuangan, paling tidak ada 4 produk dari laporan keuangan. Ya, masih ingat nggak apa aja? Masih ingat apa aja yang dihasilkan dalam laporan keuangan? Neraca, terus apalagi? Perubahan modal, betul. Apalagi? 2 lagi. Laba rugi dan satu lagi terakhir arus kas ya. Jadi ingat ada 4 yang dihasilkan dalam laporan keuangan: neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, keempat laporan keuangan ini adalah sebetulnya adalah sebagai bahan baku untuk melakukan analisis. Jadi kita menggunakan 4 laporan keuangan ini sebagai bahan baku untuk melakukan analisis laporan keuangan. Nah, ALK sendiri ada beberapa karakteristiknya ya, karakteristik sistem akuntansi. Yang pertama, basis akrual, artinya mencatat pada saat transaksi. Kemudian karakteristik yang kedua adalah leluasa memilih metode. Jadi misalnya untuk persediaan nih ya, misalnya kita bisa pakai FIFO, bisa pakai LIFO, itu average cost dan lain sebagainya. Terus untuk depresiasi atau penyusutan, kita bisa pakai straight line atau mungkin mau pakai saldo menurun gitu ya. Nah, itu dua karakteristik yang harus dimiliki dalam sistem akuntansi ya. Nah, dalam melakukan analisis laporan keuangan itu ada tahap-tahapnya ya. Yang pertama adalah melakukan analisis akuntansi. Kedua adalah melakukan analisis keuangan. Dan yang ketiga, melakukan analisis prospektif. Ya, prospektif itu terkait dengan peramalan atau istilahnya forecasting. Ya, forecasting. Terus yang kedua adalah melakukan penilaian atau valuation. Ya, valuations. Nah, dalam analisis laporan keuangan itu ada alatnya ya, alat analisis laporan keuangan. Secara umum dibagi jadi 2 ya, ada yang horizontal, ada yang vertikal ya. Nah, kalau horizontal misalnya, jadi kalau horizontal itu membandingkan atau mengcompare antar tahun ya, antar periode. Nah, ini ada 2 metode yang bisa dilakukan, adalah melalui Y to Y change, jadi dari tahun ke tahun ya, perubahan antar tahun. Kemudian yang kedua dengan indeks. Nah, sebetulnya yang ini terkait dengan modul 5. Jadi nanti kita modul 5 juga membahas mengenai ini ya, mengenai horizontal analysis. Terus yang kedua, selain horizontal, kita juga mengenal vertical analysis. Nah, kalau horizontal itu kan istilahnya mendatar ya. Jadi kita membandingkan antar satu periode dengan periode berikutnya, 1 tahun dengan tahun berikutnya. Nah, kalau vertikal itu kita membandingkan dalam satu menurun gitu ya, menurun. Nah, dalam vertical analysis ini kita bisa melakukan rasio analisis ya, rasio analisis. Nah, contohnya misal menggunakan rasio kredit ya, jadi kita mengukur kredit ya, kemampuan melakukan kredit. Kemudian rasio profitabilitas ya, kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Atau juga rasio cash flow ya, untuk mengukur kemampuan perusahaan terkait dengan perputaran cashnya. Nah, itu alat terkait dengan alat-alat dalam analisis laporan keuangan. Berikutnya, laporan keuangan itu dibutuhkan oleh
beberapa pihak ya, bukan cuma perusahaan saja, tetapi banyak pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan. Ada yang bisa menyebutkan siapa saja? Ayo, masih ingat nggak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan itu siapa saja? Selain perusahaan sendiri, karena bagi perusahaan analisis laporan keuangan kan untuk melihat kemampuan perusahaan sejauh mana. Oke, betul, investor ya, terutama investor. Karena dengan melihat laporan keuangan, maka investor bisa mengetahui ya sejauh mana atau kesehatan dari perusahaan. Manajer berarti dari pihak perusahaan sendiri. Kreditor, betul sekali. Kalau nggak sehat ngapain diutangin kan gitu ya. Nanti habis diutangin bangkrut, nah susah gitu kan. Ya, terus banyak pihak lagi, konsumen ya, konsumen juga pingin tahu ya. Kemudian auditor ya, regulator, merger akuisisi ya. Jadi keputusan merger, keputusan akuisisi dan disinvestasi itu juga membutuhkan laporan keuangan. Oke, itu terkait dengan ruang lingkup analisis laporan keuangan. Itu modul 1 ya, kita sudah bahas. Kita masuk ke modul 2 mengenai analisis akuntansi ya. Jadi paling tidak itu ada 3 aspek dalam analisis bisnis ya. Ada 3 aspek terkait dengan analisis bisnis. Nah, salah satunya adalah analisis akuntansi. Oke. Nah, analisis akuntansi itu ada beberapa karakteristiknya ya. Salah 2-nya sudah tadi kita sebutkan. Salah lainnya ya, yang pertama adalah akuntansi akrual, tadi sudah kita bahas. Kemudian adanya wewenang manajemen terkait dengan earning management ya, terkait dengan pengelolaan laba. Kemudian juga ada beberapa prinsip akuntansi ya. Kemudian hal terkait karakteristik lainnya adalah kesalahan dalam estimasi, dan berikutnya adalah proses audit. Nah, proses audit ini perlu dilakukan ya, karena untuk mengurangi distorsi akuntansi. Distorsi boleh diterjemahkan seperti kesalahan ya, error dalam akuntansi. Nah, kemudian analisis akuntansi juga terkait dengan manajemen laba yang tadi sudah sedikit disinggung, atau istilahnya earning management ya. Earning management itu manajemen laba. Nah, apa itu manajemen laba? Masih ingat nggak apa itu manajemen laba? Ada yang masih ingat nggak? Profit earning management, yaitu bahasa Inggrisnya, atau manajemen laba. Masih ingat artinya apa, pengertiannya? Nah, oke, jadi manajemen laba atau profit earning management itu istilahnya adalah seperti suatu kegiatan intervensi terhadap proses penentuan laba. Ya, untuk menentukan besarnya laba ya. Tapi ini bukan besarnya laba, tapi lebih terkait dengan pelaporannya ya, yang di dalam tanda kutip ya, dimanipulasi adalah laporannya ya. Laporan labanya dimanipulasi. Nah, jadi saya lanjutkan, ada beberapa hal ya yang menjadi latar belakang kenapa dilakukan manajemen laba. Paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, ada 5 alasan atau motivasi. Yang pertama terkait insentif kompensasi, terutama ini ada terkait dengan bonus ya, bonus kepada manajemen. Kemudian motivasi yang kedua untuk manipulasi. Kemudian motivasi yang ketiga kinerja pasar modal. Keempat, menurunkan pajak.
supaya pajaknya nggak terlalu besar membebani perusahaan, jadi di manage labanya. Kemudian no show off, jadi supaya tidak terlihat wah ya, dari pihak eksternal tidak terlihat wah gitu. Nah itu terkait dengan manajemen laba. Terus ada beberapa teknik ya, ada teknik-teknik dalam manajemen laba, salah satunya income shifting. Ya, dalam income shifting itu kita mengenal istilah channel loading. Kemudian yang kedua memindahkan beban. Ya, income shifting itu ya semacam manipulasi terhadap pendapatan perusahaan ya. Jadi kalau channel loading itu istilahnya kayak ada perusahaan A gitu ya, mau menjual barangnya ke perusahaan B, tapi menjualnya nggak sekarang, menjualnya misalnya tahun depan, tapi dicatatnya tahun sekarang. Nah itu termasuk dalam channel loading seperti itu. Oke, nah untuk implementasinya ya, untuk implementasi analisis akuntansi ada tahap-tahapnya ya. Tahap-tahap dalam analisis akuntansi yang pertama mengidentifikasi kebijakan akuntansi kunci, kemudian melakukan valuation atau penilaian. Berikutnya melakukan evaluasi terhadap strategi akuntansi. Keempat, evaluasi terhadap kualitas pengungkapan laporan. Terus mengidentifikasi red flag potensial, jadi hal-hal yang menjadi penting itu perlu diidentifikasi terlebih dulu. Dan yang berikutnya adalah melakukan manajemen distorsi akuntansi ya. Nah, salah satunya dengan misalnya menyewa auditor eksternal ya untuk membantu mengeliminasi distorsi akuntansi. Nah, nanti biasanya untuk jika sudah meng-hire atau menyewa auditor eksternal itu akan ada restatement ya. Restatement itu semacam laporan pengoreksian jika ada ditemukan kesalahan dalam analisis akuntansi. Oke, itu modul 2. Terus modul 3 adalah analisis kegiatan investasi. Jadi analisis kegiatan investasi itu adalah satu dari 3 analisis bisnis yang dilakukan. Ya, selain analisis operasi, kegiatan operasi dan analisis pendanaan. Nah, untuk modul 4 nanti kita akan membahas analisis pendanaan. Kalau modul 5 kita akan membahas analisis kegiatan operasi. Nah, yang 3 ini adalah analisis kegiatan investasi. Oke, ini masih membahas modul 3 ya. Nah, hal yang perlu dilakukan pertama kali dalam melakukan analisis kegiatan investasi adalah kita menganalisis komponen dalam investasi. Ya, paling tidak ada 2 komponen ya. Ada 2 komponen dalam investasi. Yang pertama current asset atau aktiva lancar. Ya, aktiva lancar apa aja contohnya? Yang lancar apa aja? Aktiva lancar apa aja contohnya? Kas, ya kas itu yang paling lancar. Setelah kas apa? Persediaan itu nomor 3. Yang nomor 2 apa? Ya, piutang atau account receivable. Nah, selain harta lancar, kita juga komponen lainnya dalam komponen investasi adalah long term asset atau aktiva tetap ya. Nah, untuk aktiva tetap ini contohnya kayak bangunan, ya kan, sumber daya, intangible asset, jadi aset yang tak terlihat itu termasuk long term asset. Nah, terkait dengan komponen investasi ini kita mengenal OWC atau operating work capital. Jadi modal yang digunakan
dalam kegiatan pengoperasian atau kegiatan produksi perusahaan. Nah, itu rumusnya adalah OWC atau Operating Working Capital sama dengan current asset dikurangi cash dikurangi security dikurangi current liability dikurangi utang jangka panjang. Jadi istilahnya operating working capital itu adalah penjumlahan current asset selain kas dan saham, ya, sekuritas, dikurangkan dengan current liability atau utang lancar selain utang jangka panjang. Nah, itu untuk rumus operating working capital. Kita juga sudah buat latihan ya waktu itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai aset, itu aset ada dua macam. Ada operating asset, di investasi untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan yang kedua adalah financial asset. Nah, ini bentuknya seperti investasi ke saham, ya, sekuritas. Oke, itu mengenai analisis kegiatan investasi. Terus kita masuk ke modul 4, yaitu analisis kegiatan pendanaan. Analisis kegiatan pendanaan. Boleh sambil dibuka modulnya, modul 4. Nah, sama halnya dengan sebelumnya, analisis kegiatan investasi. Untuk analisis kegiatan pendanaan, langkah pertama kita harus menganalisis komponen-komponen pendanaan itu sendiri, ya. Nah, paling tidak ada dua komponen, ya. Ada dua komponen dalam pendanaan. Ada yang tahu apa aja? Jadi pendanaan itu, sebelum saya tanya ke komponennya, saya tanya dulu, pendanaan itu apa sih? Ada yang tahu nggak pendanaan? Pendanaan itu apa? Iya, barusan koneksinya hilang. Ya, barusan koneksinya hilang, tapi ini sudah nyambung lagi kan? Tes. Tes. Ya, betul. Jadi pendanaan itu suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk dapetin dana. Ya, istilahnya kayak cari dana, ya. Cari dana, ya. Pendanaan itu cari dana. Nah, ada dua cara, ya. Ada dua cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencari dana. Ada yang tahu apa dan apa? Cari dananya gimana perusahaan? Halo? Suara saya terdengar nggak? Tes. Tes.
tes 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 tes. Oke, udah dengar masih. Oke, jadi betul tadi yang dijawab ya, jawaban Mbak Yanti betul. Jadi pendanaan itu sebuah cara, sebuah metode yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana. Itu kegiatan pendanaan. Nah, paling tidak ada dua cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana. Apa dan apa? Oke, minjem ya, utang dari luar. Terus yang kedua apa? Selain utang, apa? Iya, betul sekali. Modal dari uang atau dari modal pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, karena pinjem ya, karena utang, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, jatuh tempo bayarnya kapan, ya kan? Jatuh temponya, kemudian beban bunga, ya, bunganya berapa. Nah, paling tidak ada dua hal yang diperhatikan. Nah, terus tadi saya kembali lagi ya. Jadi pendanaan, dalam melakukan analisis pendanaan itu ada dua tahap. Yang pertama adalah menganalisis komponennya dulu, ya, komponen dalam pendanaan. Yang kedua adalah analisis rasio keuangan, ya, menggunakan analisis rasio keuangan. Oke, kita masuk ke analisis kegiatan pendanaan untuk dengan analisis komponennya dulu. Ya, tadi sudah disinggung bahwa pendanaan itu sumbernya ada dua, ya, utang dan modal sendiri. Nah, yang perlu dibahas di sini adalah utang, ya, utangnya, karena terkait dengan tanggung jawab dengan pihak luar. Nah, utang sendiri ada dua macam ya, berdasarkan sumber transaksinya. Berdasarkan sumber transaksinya itu ada dua macam utang. Yang pertama adalah financial liability, ya, atau utang dari kegiatan financing atau keuangan. Nah, ini misalnya apa? Misalnya melakukan pinjaman. Ya, pinjaman itu termasuk financing liability. Nah, yang kedua adalah operating liability. Jadi utang ini berhasil dari kegiatan operasi perusahaan. Nah, misalnya kayak utang usaha, ya, jadi karena usaha jadi berutang, gitu ya, itu operating liability. Kemudian bunga juga itu juga termasuk operating liability. Nah, berdasarkan waktunya, ya, jangka waktunya, utang itu dibedakan menjadi dua macam. Apa dan apa? Ada yang tahu nggak? Utang itu berdasarkan jangka waktunya dibedakan jadi dua macam. Apa dan apa? Yuk, berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan jangka waktunya, utang dibedakan menjadi dua, apa dan apa? Utang jangka pendek dan utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Jadi kalau pendek kita namakan utang lancar, gitu ya. Kalau yang jangka panjang kita sebutnya utang jangka panjang. Nah, untuk utang lancar itu karakteristiknya pelunasannya kurang dari 1 tahun. Dan untuk pelunasannya sumbernya itu dari sumber jangka pendek, ya, dari current asset, ya, jangka pendek, bisa dari kas, ya, dari utang, gitu kan. Kemudian untuk utang jangka panjang itu untuk pelunasannya lebih dari 1 tahun, dan untuk pelunasannya menggunakan
fixed asset atau atau harta tetap ya. Nah, ini contohnya apa? Contohnya kayak obligasi, kemudian not interest bearing, itu adalah contoh dari utang jangka panjang. Nah, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah secara umum ya, kita perlu melakukan kegiatan yaitu analisis utang. Ya. Nah, ada beberapa komponen utang yang perlu dianalisis secara detail. Yang pertama, utang sewa guna bank usaha. Jadi kita sebutnya itu leasing ya, leasing. Ya, leasing itu utang sewa guna usaha. Komponen yang kedua yang perlu kita analisis terkait analisis utang itu adalah komitmen dan kewajiban kontingensi. Ya, kontingensi itu apa? Ada yang tahu nggak? Kontingensi itu apa? Kontingensi itu apa? Ya, coba Anda baca di modul halaman 4.11 yang C itu. Nanti silakan Anda jawab ya, apa itu kontingensi. 4.11 yang C bawah. Itu di sana dijelaskan mengenai kontingensi ya, komitmen dan kewajiban kontingensi, di mana ini salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam menganalisis utang. Oke, saya kasih waktu 5 menit, Anda baca dulu sebentar mengenai apa itu kontingensi. Oke. Oke, ini Mbak Yanti sudah menjawab ini. Oh, kontingensi itu suatu kondisi atau situasi atau peristiwa yang tidak pasti ya, suatu yang tidak pasti. Nah, ketidakpastiannya itu ada dua macam ya. Kepastian yang untung, ketidakpastian terkait laba atau pendapatan, dan yang kedua adalah terkait dengan kerugian. Nah, dari ini ada ketentuan ya. Jadi ketentuannya itu akuntansi tidak memperbolehkan perusahaan mengakui kontingensi yang bersifat memberikan keuntungan atau laba. Karena apa? Karena hal ini melanggar konsep konservatif. Halo, tes 1, 2, 3. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk kontingensi ketidakpastian itu ada dua macam ya. Sifat yang pertama itu bisa memberikan keuntungan, yang kedua adalah menyebabkan kerugian. Nah, ada salah satu aturan dalam akuntansi atau prinsipnya adalah akuntansi itu tidak memperbolehkan perusahaan mengakui kontingensi atau ketidakpastian yang sifatnya memberikan keuntungan. Karena apa? Karena hal ini melanggar konsep konservatisme dan pengakuan pendapatan. Oke, jadi itu terkait dengan kontingensi. Nah, komponen berikutnya, ya, komponen berikutnya adalah pendanaan off balance sheet dan analisisnya. Oke, saya kasih waktu sebentar, Anda